Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di pertemuan ketiga. Hari ini kita coba bahas dua hal. Nanti kita lihat di slide. Jadi ada dua tema hari ini tentang tipe-tipe atau syarat menjadi seorang auditor. Kemudian kita akan lihat juga langkah ya, langkah-langkah yang ada di dalam audit. Jadi ada beberapa sumber, nanti kita lihat. Coba saya buka dulu yang PDF bentar. Oke. Nah, kita lihat dulu yang pertama, langkah-langkah di dalam audit, langkah-langkah utama. Kita lihat ya. Jadi sebelum saya masuk, ada 3 slide untuk langkah-langkah. Nanti saya jelaskan satu-satu secara umum saja. Namun nanti untuk perkuliahan ini, kita tidak akan mengikuti semua langkah yang ada, ya, karena nggak akan keburu waktunya. Jadi kita akan coba lihat yang praktis saja. Jadi mungkin nanti kita langsung masuk ke kuesioner ya. Cara pembuatan kuesioner, kemudian cara menghitung, itu aja. Jadi kita langsung ke praktis. Jadi kita tidak akan melalui tahap-tahapan mapping, ini ada identifikasi tujuan, gap ya, mapping, identifikasi risiko, kita nggak akan melalui tahapan itu. Karena kalau melalui tahapan itu sangat panjang, nggak cukup 1 semester. Baik, di slide ini Anda boleh lihat, ini katanya langkah-langkah audit ya. Memahami framework COVID secara umum, oke ya. Secara umum. Yang kedua, memahami framework auditnya, gitu ya, menggunakan COVID, oke lah. Tapi nggak apa-apa. Kita lihat yang ketiga, mendiskusikan langkah-langkah konkret audit secara step by step atau langkah demi langkah dalam kajian studi kasus. Ya. Nah, ini ada 10 tahapan yang harus dilakukan apabila kita mau melakukan audit atau tata kelola ya terhadap perusahaan, atau evaluasi secara umum ya, evaluasi kepada sebuah perusahaan atau lembaga pemerintah, kedinasan, mengidentifikasi tujuan dan ruang lingkup, pemetaan tujuan, identifikasi risiko, tentukan kriteria informasi, mengidentifikasi melalui proses. Oke ya, 10 langkah 10 langkah. Oke, Anda lihat yang di bawah. Nah, ini ada juga ya, ada general step audit. Jadi 10 langkah tadi sebetulnya ada di dalam 5 fase ini. Ya. Jadi kalau Anda lihat di PDF-nya audit COVID, ada 5 fase. 1, merencanakan audit katanya. 2, mengidentifikasi risiko dan kendali ya. Jadi dari 5 fase ini nanti akan termasuklah 10 langkah yang di awal tadi. Ya, itu sudah dipecah. Oke. Nah, yang di sebelah kanan ini Anda lihat ini ya. Ini juga langkah-langkah dalam mengaudit. Ya, melakukan audit. Cuma ini dari referensi yang berbeda. Ya, referensi yang berbeda. Nah, nanti kalau ada pertanyaan untuk UTS atau UAS, general langkah-langkah audit yang harus Anda jawab, yang harus Anda isi bukan yang slide tadi, yang ini saja cukup. Ya, 5 fase ini. Cukup masukkan 5 fase ini. Ya, tidak perlu lihat yang bentar ini. Oke. Anda juga tidak perlu lihat yang ini, nggak apa-apa. Ya, Anda cukup tulis 5 fase ini. Baik. Nah, karena di bawah ada juga. Nah, ini ya. Langkah-langkah audit yang disederhanakan. 5 fase itu atau 10 langkah yang di awal, kita perkecil lagi, kita persempit lagi menjadi ini. Mengidentifikasi tujuan dan ruang lingkup. Semua hampir sama ya. Mengidentifikasi proses IT yang akan diaudit. Oke. Semua ya. Melakukan assessment kondisi existing. Assessment kondisi existing ini penilaian kondisi yang ada sekarang. Nah, gitu. Ya. Jadi menggunakan COVID, kita bisa menghitung yang terjadi sekarang itu gimana. Ya. Dia punya nilai berapa kalau dievaluasi. Ya. Bagaimana cara mengevaluasinya? Tentu saja menggunakan kontrol objektif atau indikator-indikator yang ada di COVID.
Sekali lagi di COVID 2019 ada 40 kontrol objektif ya. Ditambah dengan anak-anaknya nanti banyak tuh ya kontrol objektifnya. Oke. Maturity level yang akan kita hitung. Maturity level ini dewasa kedewasaannya, level tingkat. Jadi yang akan kita hitung nanti adalah maturity level atau tingkat kedewasaan. Nah, jadi ini untuk teori saja. Cuman pada praktisnya nanti untuk materi perkuliahan saya akan ambil yang singkat saja langsung. Ya. Bagaimana membuat kuesioner, ya. Bagaimana menghitung nanti menggunakan maturity level itu, menghitung tingkat kedewasaan. Ya, kita tidak melakukan analisis gap, mengidentifikasi tujuan, kayaknya nggak keburu ya. Menyusun laporan audit juga kita kayaknya nggak deh. Ya. Nah, paling sampai sini deh. Nih, langkah 2, step 3 dan 4. Melakukan assessment. Ya. Melakukan analisis hasil. Ini akan kita lakukan nanti 2 hal ini saja. Baik, sekali lagi, kalau ada soal, jelaskan atau sebutkan langkah-langkah yang ada di dalam melakukan audit. Anda jawab ini, 5 ini. Fase 1, 2, 3, 4, 5. Baik, kita lanjut ya. Nah, yang kedua temanya adalah sikap auditor. Jadi ini kita berbicara tentang auditor. Auditor ini orang yang melakukan analisis, orang yang melakukan evaluasi, orang yang menerapkan kontrol objektif, tata kelola ya di perusahaan maupun di pemerintahan. Ada beberapa, misalnya cakap dalam melaksanakan dan menjelaskan mengikuti aturan, oke. Dia harus tahu aturan. Yang kedua komunikatif pasti ya, dia harus mampu berkomunikasi. Kalau tidak mampu berkomunikasi, bagaimana nanti bisa dapat data ya kepada stakeholder atau perusahaan atau dinas yang akan dievaluasi. Ketiga, dia harus jadi pendengar yang baik. Seorang auditor tidak boleh banyak berbicara, tapi dia mampu memancing pembicaraan sehingga akan keluar banyak jawaban dari responden atau audiens istilahnya dalam auditor COVID. Audiens ya. Pendengar yang baik, harus jadi pendengar yang baik. Dengar catat. Ya, jadi kalau sekarang sudah nggak pakai catat kali, pakai rekam ya, record. Jadi lempar satu pertanyaan, biar dia jelaskan banyak, kita rekam. Oke, jujur oke. Tidak bias ini, bias atau ambigu itu tidak membingungkan ya. Bahasanya lugas. Jadi misalnya dia mengevaluasi sesuatu, satu departemen dia harus sebutkan, misalnya departemen keuangan gitu ya. Atau mungkin bagian-bagian tertentu dia harus sebut dengan pasti gitu ya, jangan sampai orang bingung gitu. Ini bagian yang mana yang dievaluasi, bagian mana yang disebutkan dalam laporan nanti ya. Jadi tidak bias lah. Agak susah saya menjelaskan ini karena agak luas cakupan penjelasannya ya. Jadi tapi saya yakin Anda mengerti lah. Tidak bias itu tidak ambigu, tidak membingungkan. Oke. Selalu ingin tahu, selalu ingin tahu dan menjadi pengamat yang baik. Penuh pengertian. Nah, ini penuh pengertian ya. Apa ya? Kayak orang pacaran kali ya, penuh pengertian. Oke, rajin bekerja. Aduh, ya rajin bekerja ya. Jadi harus apa istilahnya? Anda harus lugas lah. Rajin bekerja ini lugas dalam melakukan audit. Seorang auditor harus lugas, ke sana ke sini, punya pemikiran yang cerdas ya, nggak pinter ya. Orang melakukan audit nggak harus pinter, tapi dia cerdas. Dia tahu kemana harus bertanya, kemana harus cari data gitu. Itu rajin bekerja lah maksudnya mungkin gitu. Mampu mengendalikan diri, oke. Diomelin di sana diam aja gitu ya. Hal-hal tertentu Anda harus menahan diri gitu ya. Karena ada orang-orang yang tidak senang diaudit. Ya. Ada perintah CEO-nya atau owner-nya untuk melakukan atau kepala dinasnya untuk melakukan audit di kedinasan dia, di bidang dia, tapi yang bawah-bawah nggak senang. Nah, Anda harus pandai-pandai itu mengatur diri. Ya, Anda harus pandai-pandai menjaga diri. Mengendalikan diri, mempunyai watak kepemimpinan, oke, ramah dan dapat bekerja sama, ini udah harus ya. Ini sikap ya. Sikap.
Baik, kita lanjut. Nah, ini atribut. Atribut ini harus dimiliki oleh seorang auditor. Jadi memiliki atribut ini sebenarnya melalui sertifikasi. Anda bisa ambil sertifikasi COVID, kalau nggak salah 6-12 juta lah, tergantung area yang diambil. Cuma rata-rata kalau full saya dapat harga terakhir 12 jutaan. Ya. Dengan sertifikasi itu Anda legal. Anda boleh melakukan pekerjaan yang namanya audit sistem informasi. Ya. Jadi kalau diminta oleh pihak ketiga, Anda menjadi pihak ketiga, diminta oleh kedinasan, diminta oleh perusahaan dalam melakukan audit di perusahaannya, menerapkan tata kelola menggunakan audit, Anda harus bersertifikasi. Kalau tidak bersertifikasi agak repot, nanti hilang kepercayaan dari audiens, ya, dari pelanggan Anda. Baik, terlatih artinya Anda sering melakukan ini, ya, bersertifikasi tadi. Sudah hafal banget isinya COVID. Dari 2 PDF yang saya kasih itu, handbook itu Anda sudah harus paham betul isinya itu, ya, terlatih. Berpendidikan baik dalam bidang diaudit. Nah, ini agak rumit. Berpendidikan baik dalam bidang yang diaudit. Kalau Anda mengaudit rumah sakit, Anda harus paham betul tata kelola yang ada di rumah sakit. Aturan-aturannya, ya, legalitasnya seperti apa, perundang-undangan yang mendukung seperti apa. Itu harus paham. Jadi misalnya berbicara masalah rekam medik, apakah rekam medik itu menjadi hak pasien? Boleh nggak misalnya kalau pasien minta hasil rekam medik dia, rumah sakit nggak ngasih, boleh nggak? Nah itu nggak boleh ya misalnya. Nah hal-hal seperti itu harus Anda pahami. Artinya sebelum melakukan audit Anda harus belajar dulu, harus paham dulu. Oke. Nah kebanyakan auditor mereka punya spesifikasi. Jadi saya punya teman ya, saya punya teman yang bergerak di COVID, dia melakukan tata kelola tapi khusus di hotel. Jadi kalau ada tawaran di tempat lain, dia agak mikir-mikir karena dia malas belajar lagi. Gitu. Tapi khusus hotel, hampir seluruh Indonesia hotel dia pegang. Ya, oke, itu audit. Jadi berpendidikan baik dalam bidang di audit. Ada spesifikasi masing-masing. Boleh nggak Pak? Tapi Pak kalau misalnya saya ambil selain di hotel, saya di sekolah, di dinas, boleh saja. Yang penting Anda mau belajar dan paham. Sebaiknya Anda punya tim, gitu ya. Sebaiknya Anda punya tim. Berpengalaman secara teknis, oke. Berpengalaman secara teknis ini maksudnya bukan saja berpengalaman di dalam bidang framework COVID-nya, tapi berpengalaman di poin nomor 2 itu ya, dalam bidang di audit. Anda berpengalaman sekali di rumah sakit. Kalau mau mengaudit rumah sakit. Kalau Anda spesialis hotel, menerapkan tata kelola di hotel, Anda harus berpengalaman banget secara teknis di perhotelan. Tahu bidang-bidang hukumnya, tahu aturan-aturan yang menaunginya gitu ya. Bidang-bidang departemennya Anda paham. Ya. Di hotel dengan di rumah sakit beda dong departemennya ya. Nah, itu maksudnya. Berkepribadian positif, oke. Berkemampuan manajerial, oke. Pemimpin ya tadi hampir bersama di atas. Berkemampuan memiliki bahasa dan komunikasi ya. Komunikasi Anda harus sangat-sangat baik. Karena Anda berhadapan dengan orang yang akan di audit. Anda berhadapan dengan orang yang akan kita terapkan tata kelola. Kadang-kadang sebagian orang pengen perusahaannya bagus, tapi tidak mau melaksanakan tata kelola itu. Karena dirasa, wah ini susah nih kita nih. Bakal keluar duit banyak nih, misalnya gitu ya. Tapi Anda harus bisa mengkomunikasikan itu. Pak, ini harus Pak. Kalau enggak Bapak nanti gini ke depannya gitu. Nah itu fungsinya analisis resiko ya. Kalau Bapak enggak menerapkan ini Pak, 4 tahun lagi Bapak bangkrut nih. Gitu. Sementara hotel lain perusahaan lain sudah mulai dengan ini gitu ya. Ya. Pak sekarang zamannya podcast nih Pak. Ya. Saya melakukan tata kelola saya pernah ngobrol, saya punya teman di penyiaran radio ya. Radio. Saya juga sering nongkrong di apa nih yang di sini nih. Dinas dia di bawah Kominfo kalau nggak salah. Penyiaran itu ya. Jadi sebentar lagi memang banyak radio yang mati. Ya.
televisi pun mulai beralih gitu ya, mulai beralih. Jadi yang sekarang lagi tren itu podcast, ya, podcast. Biayanya murah, kemudian naungan hukumnya, legalitasnya belum jelas, ya, belum jelas. Jadi masih bisa enak ngomong. Tidak terdeteksi, tidak terkena legalitas oleh KPI, Komisi Penyiaran. Podcast belum kena. Ya, jadi mau ngomong apapun, jorok pun di YouTube nggak ada yang peduli. Ya, KPI nggak bisa nangkep, kecuali Anda ngomongnya di TV, gitu ya. Nah itu beberapa bidang yang nanti akan mati. Ya, nah itu Anda harus bisa menyampaikan, mengkomunikasikan itu ke audiens. Gitu, Pak, Bapak kan di radio nih Pak, gitu. Saya ada teman di radio tadi saya cerita. Bentar lagi mati nih radio. Gitu. Orang masih seberapa banyak sih orang yang masih punya radio gitu ya. Kemudian radio itu audio saja, tidak ada visualnya. Ya. Tapi dengan podcast kita bisa dapat semua. Kita bisa dapat semua itu. Ya, biayanya jauh lebih murah. Biayanya jauh lebih murah. Ya. Nah itu hal-hal yang bisa kita komunikasikan ke orang, ya, ke audiens itu. Oke, tidak bias, oke, sama. Tidak terlibat, bebas dari pengaruh dalam setiap pekerjaan dalam bidang di audit. Ya, artinya apa? Independen. Anda sebagai seorang auditor, Anda harus independen. Independen, tidak terpengaruh. Jangan sampai Anda melakukan tata kelola di situ, tapi Anda ada kepentingan di situ. Anda ada keperluan di situ, nggak boleh. Ya, jadi pada saat melakukan tata kelola di satu departemen atau di satu perusahaan, biasanya gini, tata kelola itu jarang sekali diterapkan dalam satu perusahaan. Misal PT Timah ya, terapkan tata kelola PT Timah jarang. Terlalu besar pekerjaannya. Timnya harus banyak. Biasanya tata kelola itu diterapkan di departemen tertentu. Oh, departemen produksi coba. Di departemen produksi kita terapkan tata kelola teknologinya. Gimana? Jadi misalnya saya mau tahu sebagai direktur Timah, saya mau tahu hari ini produksinya berapa, diangkutnya berapa, ya, menggunakan truk kah atau apa gitu ya. Kemudian sampai ke gudang berapa banyak, apakah ada pengurangan. Ya, itu bisa dilakukan dengan teknologi informasi ya. Bisa dilakukan dengan perangkat-perangkat teknologi yang ada. Kita punya timbangan digital, kita punya timbangan truk bisa ditimbang, kereta api bisa ditimbang ya. Jadi itu bisa diterapkan. Nah, misalnya hal-hal seperti itu. Jadi Anda harus bebas, tidak tidak punya kepentingan di situ. Oke. Disegani oleh orang-orang dalam organisasi. Ini agak susah ya, karena Anda tidak berada di situ sebetulnya. Jadi pada saat Anda masuk ke satu departemen, Anda masuk ke satu perusahaan, Anda masuk ke satu kedinasan, orang nggak kenal Anda. Tapi paling tidak begitu Anda masuk, ini maksudnya ya, maksud poin ini. Paling tidak begitu Anda masuk, ya orang merasa nyaman, gitu ya. Tidak merasa diintimidasi. Jangan sampai seorang auditor masuk, ini kebanyakan auditor keuangan ya. Auditor keuangan contohnya apa? BPK, KPK. Begitu dia masuk, orang takut semua. Ya. Orang pucat, tapi tidak disegani lah gitu ya. Nah, begitu juga dengan audit atau auditor teknologi informasi. Begitu Anda masuk, orang-orang harus nyaman dengan Anda. Kalau orang sudah nyaman, dia akan memberikan data yang baik, memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang baik. Oke? Kayaknya habis nih. Masih ada? Oh ya, ada masih bawah dikit. Sikap. Sedikit bicara, banyak mendengarkan. Tadi di atas sudah. Jangan banyak ngomong. Pancing saja apa yang kita butuhkan, biar mereka yang berbicara. Ya, biar audiens yang menyampaikan. Nah, kemudian di sini ada tipe pertanyaannya. Tipe tertutup dan tipe terbuka. Penjelasan ini nanti kita terapkan di dalam kuesioner. Ya, pertemuan 4-5 mungkin kita sudah mulai lah. Ya, karena tugas itu saya minta di pertemuan 3 selesai. Maka itu 4-5 mungkin sudah kita pakai mulai untuk praktis. Ya, kita mulai untuk perkuliahan praktek.
Tipe tertutup tipe tertutup ini cepat, mudah. Ya, kebaikannya, keburukannya teraudit harus memutuskan apakah harus menjawab ya atau tidak. Nggak ada penjelasan. Jadi pertanyaannya nanti ya atau tidak. Ini gimana? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Mereka nggak punya kemampuan untuk menjelaskan. Padahal sebetulnya ya, tapi dengan alasan ini, gitu ya. Tidak, tapi dengan alasan gini. Oke. Nah, itu adanya di tipe terbuka dan penjelasan. Ya, kebaikannya apa? Kita tahu jawaban secara rinci. Keburukannya apa? Banyak waktu dan biaya. Ya. Ini bisa nggak dengan kuesioner? Bisa, tapi harus ada esainya. Bukan esai maksudnya apa? Dia jawab, kita kasih 4 pilihan dengan kuesioner, tapi di bawah ada pilihan terakhir penjelasan. Kenapa dia memilih itu? Atau kalau memang nggak ada pilihannya, pilihan yang lain apa? Ya, agak banyak menghabiskan waktu katanya dan biaya. Tapi itu dengan cara seperti itu, dengan tipe terbuka dan penjelasan, biasanya kita lebih memiliki data yang real, ya, yang valid, ya. Data valid kita bisa dapat lebih baik dibanding dengan tipe tertutup. Ini nanti akan kita coba di pertemuan 4 atau 5 lah. Baik, mungkin cukup untuk pertemuan 3. Silakan kalau ada pertanyaan di pertemuan 3 cantumkan di komen, ya. Saya akan nilai nanti. Saya akan nilai dan akan saya simpan lah, akan saya save nama orang-orang yang mahasiswa Anda yang bertanya di situ untuk mendongkrak nilai seandainya nilai Anda drop nanti. Baik, coba saya stop share dulu. Nah, baik, terima kasih atas perhatiannya di pertemuan ketiga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.